Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan semakin menguat. Munculnya berbagai gerakan perlawanan dan kesadaran nasional yang tinggi di kalangan rakyat Indonesia menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perubahan. Salah satu langkah besar menuju kemerdekaan adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan Indonesia karena melalui badan inilah berbagai konsep dasar mengenai negara dan pemerintahan Indonesia mulai dibahas dan disusun. Nah, jadi BPUPKI bertugas melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa sih tugas BPUPKI itu? Yang pertama, merancang dasar negara. Yang kedua, menyusun rancangan undang-undang dasar. Yang ketiga, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, menyusun rancangan falsafah negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 adalah sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan tujuan utama membahas dan merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang ini, beberapa tokoh nasional menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2 hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan konsep dasar integralistik yang menekankan persatuan dan gotong royong dengan 5 prinsip utama, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sejarah terjadi pada 1 Juli 1945 ketika Insinyur Soekarno mengusulkan konsep dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. 5 prinsip yang diajukan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keduanya. Nah, usulan ini Soekarno diterima dengan baik dan menjadi titik awal perumusan dasar Indonesia. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas menyusun rancangan dasar negara yang lebih konkret. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, pada sidang kedua BPUPKI 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI pada 10 hingga 17 Juli 1945 dengan fokus utama membahas rancangan politik sebagai landasan hukum Indonesia yang akan dibuka. Pembahasan dalam sidang ini meliputi sistem pemerintahan Indonesia, serta hak dan kewajiban negara. Dalam pembahasannya dirumuskan bahwa Indonesia akan dibentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan. Selain itu, wilayah Indonesia ditetapkan mencakup bekas wilayah Hindia Belanda termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Salah satu hasil penting dari sidang ini adalah perumusan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pernyataan kemerdekaan serta dasar negara yang bersumber dari Piagam Jakarta. Namun, pada 17 Agustus
1945 menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar, sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan nasional. Dengan selesai pembahasan ini, BPUPKI berhasil merancang konstitusi yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia merdeka. Oke, selanjutnya ada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Setelah penyelesaian tugasnya BPUPKI diresmikan untuk bubar dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, pembentukan pemerintah dan Indonesia. Jadi, kesimpulannya BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun justru menjadi wadah bagi para tokoh nasional merumuskan dasar negara dan undang-undang. Melalui dua sidang, BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta dan Rancangan Undang-Undang 1945 yang menjadi fondasi penting bagi berdirinya negara Indonesia. Peran aktif para tokoh dalam BPUPKI menunjukkan semangat persatuan dan komitmen kuat untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Baik teman-teman semua, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum.